Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Kang Jajang. Hari ini Kang Jajang akan masuk ke hutan lagi karena saya dapat info dari Mang Amai bahwa yang perajin kolang-kaling sudah naik ke atas bukit. Dan saya akan coba telusuri apakah ada mereka itu, dan mudah-mudahan para perajin kolang-kaling itu ada dan saya bisa belajar sama mereka, mendokumentasikan mereka, kegiatan mereka, cara memanen kolang-kaling. Oke teman-teman, mari kita akan berjelajah kembali. Mudah-mudahan video saya bermanfaat, mudah-mudahan video saya menginspirasi untuk Anda semua. Dari Cianjur, Jawa Barat, Kang Jajang mencoba menjadi seorang petani. Mudah-mudahan pertanian saya berhasil. Si Abok ikut. Ada info si Kacir melahirkan satu, kata Mang Amai. Oke teman-teman, kita naik ke atas bukit. Wah, si jago berkokok panjang sekali sampai kedengeran ke atas bukit. Cuaca cukup mendung. Si Abok ikut. Oke teman-teman, kayaknya perajin kolang-kalingnya ada, karena saya melihat kepulan asap di sana. Di dalam hutan ada kepulan asap, nanti bisa kita lihat, dan insya Allah mudah-mudahan itu ada ya. Di sini, di datar sini banyak batu bergunduk-gunduk. Gak tahu apa, atau makam zaman dahulu atau apa gimana, saya nggak ngerti. Yang jelas ada ini apa, ada gundukan semacam makam. Ini ada beberapa gundukan seperti yang terlihat di sini nih. Ini seperti makam, sama ini juga seperti makam. Nah ini satu kayak seperti makam zaman dulu gitu. Ya, mungkin di sini juga mungkin bekas kehidupan dulunya orang-orang terdahulu. Dan ada beberapa makam kayak makam gitu. Ada beberapa gundukan batu. Tapi kan ini di atas bukit ya. Jadi kok ada batu bergunduk gitu. Bekas apa aja saya agak nggak ngerti gitu. Ikut terus. Nah seperti ini satu. Ini juga berbentuk gundukan. Yang ini berbentuk gundukan batu seperti makam. Yang ini juga lebih jelas, yang ini nih. Nah, batu-batu gundukan. Ini seperti makam gitu. Bisa jadi di sini tuh dulunya ada kehidupan, ada kampung zaman dahulu kalanya gitu. Yang ini juga nih satu nih. Ini juga ada gundukan semacam batu, semacam makam gitu gunduknya itu. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam hutan. Saya sudah melihat ada kepulan asap di sana. Saya nyari keberadaan perajin kolang-kaling. Oke, kita masuk ke dalam hutan. Oke teman-teman, ini semak-semak belukar. Kita nemuin semak-semak belukarnya. Oke, kita ke sini. Kemarin di sebelah sini kita nemuin drumnya. Drum buat menggodok buah kolang-kaling. Oke.
Ini hutan belantara kawan. Lihat, saya jalan di bawah pohon-pohon semak belukar. Oh iya, drumnya nggak ada. Kemarin saya nemuin drum di sini. Oke, kita masuk lagi ke dalam hutannya. Saya ditemani nama Abok. Ini anjing setia sama saya. Padahal ini punya Bang Amai. Saya harus agak hati-hati. Jalanannya licin. Oke, kita masuk ke semak belukar. Wah, capek banget nih menanjak. Tapi saya belum menemukan jejak mereka. Hanya jejak bekas kakinya saja, bekas mereka lewat. Tapi kepulan asapnya saya sudah menemukan. Oke, mungkin lewat sini. Saya akan coba masuk lagi. Kepulan asapnya sudah saya temukan. Tetapi entah sebelah mana mereka. Ada bekas jejak kakinya. Hup, bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, ini bekas jejak kakinya. Oke, kita masuk. Ini jalanannya jurang, harus ekstra hati-hati. Hup. Bok, Bok. Come on, Bok, ntar kita makan, Bok. Hup. Wow, jalannya jurang. Si Abok bisa dia. Oke. Hup. Mudah-mudahan saya bisa masuk ke sini. Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus ekstra hati-hati. Oh my god, banyak duri. Saya hampir tidak bisa jalan. Ini ada bekasnya, bekas mereka. Oke, saya di sini. Wih. Wah, kepulan asapnya semakin terlihat. Lewat mana mereka? Bisa cari topangan. Bok, hati-hati, Bok. Wow, saya harus cari topangan. Wah, alhamdulillah ada pegangan Tarsan. Saya pegangan. Wow, saya hampir jatuh. Hup. Saya bingung mereka lewat mana. Tapi yang jelas kepulan asapnya sudah saya temukan keberadaan mereka. Oke, kayaknya lewat sini. Nah, kayaknya sini mereka. Oke, kepulan asap. Kepulan asap sudah saya temukan. Nah, ada suara anjing menggonggong di lembah. Oke, teman-teman, sudah ada suara anjing menggonggong. Bok, sini, Bok. Oke, kita turun ke lembah. Nah, oke, sudah ada anjing menggonggong. Tapi mereka sudah dekat di sekitar sini. Nah, saya menemukan Mang Apep di lembah sana. Mang Apep! Mang Apep!
Kadap. Kadap. Oke. Alhamdulillah teman-teman. Saya menemukan Mang Apep. Ada di bawah sana. Oke, kita ke bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anjingnya sudah menggonggong. Kedengeran. Kita turun ke jurang. Ke lembah. Harus ekstra hati-hati. Saya tidak terbiasa menuruni bukit yang curam begini. Saya harus ekstra hati-hati. Ada pohon pisang, ini pisang liar. Dan ini manfaatnya ada guna dari pohon pisang liar ini, yaitu untuk ketersediaan makanan buat babi hutan dan monyet alias kera. Dikarenakan jikalau ketersediaan makanan di hutan lindung tidak tersedia, kemungkinan kera atau monyet masuk ke perkebunan milik kita. Tapi alhamdulillah sini ketersediaannya masih bagus dan saya disambut oleh gonggongan anjing milik Mang Apep. Oke teman-teman, saya harus ekstra hati-hati karena di sini bukitnya sangat terjal sekali. Wow, tuh kepulan asap sudah tersedia dan itu buah kolang-kalingnya sudah diturunin dan banyak duri di sini, rotan, duri rotan. Oke, ini perjalanan yang bagi saya sangat menyulitkan, tetapi bagi Mang Apep ini udah biasa dan Mang Apep sudah lihat saya. Wow, waduh. Ini pohon berduri, hati-hati kawan. Nah ini adalah pohon hoe atau istilah bahasa Sundanya, bahasa Sundanya hoe. Kalau bahasa Indonesianya itu rotan. Nah, si Blacky anjingnya Mang Apep sudah menyambut kedatangan saya. Nah, teman-teman, ini adalah biji kolang-kaling atau kalau kata bahasa orang sininya caruluk. Prosesnya kolang-kaling itu tumbuh di dataran tinggi dan tumbuhnya di pegunungan yang dingin. Dan ini adalah pohonnya. Ini ada di jurang. Saya gak tahu naiknya bisa apa enggak. Dan ini Mang Apep naik ke atas. Sungguh perjuangan yang sangat melelahkan kalau bagi saya. Dan ini kalau bagi saya sangat bagus sekali. Buat kita yang ada di kota tinggal makan aja dengan harga yang relatif terjangkau buat kolang-kaling ini. Oke teman-teman, kita akan ke bawah, kita akan siduru. Anjingnya terus menggonggong karena belum kena sama saya, hanya kena sepintas saja. Mang Apep berempat baru mau mulai perebusan ya. Mau mulai perebusan. Ini kita harus hati-hati karena gatal katanya. Tapi Mang Apep punya ilmunya. Kalau saya nanti pas bantuin gatal, ya jadi Mang Apep tanggung jawab untuk nanti menyembuhkan gatalnya. Nah ada obatnya katanya. Saya ini pertama kali saya mencoba memanen kolang-kaling bersama Mang Apep. Sebenarnya udah pengen dari kemarin karena saya sibuk, terus juga medan yang kemarin lebih sulit dilaluinya, hingga akhirnya saya baru hari ini bisa datang ke sini. Dan banyak duri-duri di sini atau kata orang Sunda hoe. Oh, saya kena duri hoe atau kalau bahasa Indonesianya rotan. Di sini banyak rotan sekali teman-teman. Itu anjingnya si Blacky punya Mang Apep. Ini si Abok juga ikut. Wow, suruh pacarannya Bok, masih Blacky Bok. Ini baru mau mulai perebusan dan ini Mang Apep lagi bikin buat nanti buat naruhnya setelah direbus nanti dikupas. Insya Allah saya akan bantuin Mang Apep. Hari ini Mang Amai habis zuhur mau pengerjaan MCK lagi, sementara saya tidak. Saya pengen menjelajah aja, bikin konten.
Oke teman-teman, saat ini saya sedang melakukan perebusan air. Jadi hari ini belum melakukan perebusan kolang-kaling. Jadi sebelum kolang-kalingnya direbus, kita harus pastikan dulu bahwa airnya harus mendidih. Kemudian baru dimasukin biji kolang-kaling satu-satu itu. Setelah itu direbus sampai matang, lalu diangkat dan dibelah nanti dicungkil. Dan itu belum beres prosesnya. Setelah beres pencungkilan nanti dibawa ke rumah. Di rumah nanti dipipihkan, dipukul pakai kayu apa pakai apa, Bang? Kayu. Pakai kayu dipipihkan. Kemudian setelah dipipihkan direndam di air. Dan itu bisa tahan sampai berbulan-bulan ya. Asal yang penting air sekitar 1 bulanan lah. Yang penting airnya diganti tiap hari. Dan ternyata ya Tambahin. Oh, ditambahin. Jadi setelah direndam, setelah dipipihkan, airnya itu ditambahin aja. Jadi airnya berkurang sendiri dengan sendirinya. Tidak melakukan proses yang mudah ini. Ini prosesnya sangat sulit sekali. Selain pohonnya ada di hutan, terus kemudian juga jalannya terjal dan curam, kemudian berbukitan yang penuh dengan duri dan segala macamnya. Bahwa kolang-kaling ini membawa sejuta manfaat. Dan konon katanya bahwa kolang-kaling ini dari akar sampai atasnya itu semuanya bermanfaat. Dari mulai akarnya buat obat, kemudian pohonnya bisa dibikin sagu, buahnya bisa dibikin kolang-kaling, kemudian pucuknya juga bisa dibuat masakan, terus kemudian ijuknya juga buat sapu, kemudian juga lidinya juga kita bisa dimanfaatkan. Nah, inilah perjuangan kami warga desa di daerah Kabupaten Cianjur Utara, tepatnya di Kota Cipanas, mengolah kolang-kaling seperti ini. Jadi ini adalah pengalaman pertama saya cara memanen kolang-kaling. Ternyata bagi saya sungguh sangat berat. Dan ini adalah saya salut kepada mereka ini perajin kolang-kaling ini. Mereka udah biasa, jadi bagi mereka ini tidak sulit, tapi bagi saya sangat sulit. Oke teman-teman, setelah ini saya akan bantuin mereka memanen cara mengolah kolang-kaling ya. Oke, kita masih tahap prepare perontokan biji kolang-kaling dari batangnya atau bonggolnya. Dan ini kita lagi bikin tenda takut hujan. Jadi kita bikin tenda. Teman-teman, berhubung saya gak bawa gelas, lupa cangkir yang enamel itu gak saya bawa, akhirnya saya ngopi pakai ini, pakai bambu aja. Nikmat banget kopinya kawan-kawan. Jangan lupa hari ini harus ngopi biar semangat sepanjang hari seperti kami mengais rezeki dari dalam hutan. Ini murni dari hutan, dan ini adalah sumber kekayaan alam kita yang kita dapatkan. Kekayaan alam yang disediakan sama Tuhan ini cukup banyak sekali, tinggal kita bagaimana cara bisa mengolahnya di bumi ini untuk kita jadikan uang. Orang kota bisa makan hasil dari kampung, orang kampung bisa makan hasil dari orang kota. Orang gunung pengen ke pantai, orang pantai pengen ke gunung. Inilah kehidupan, saling mendukung, saling membutuhkan. Oke teman-teman, ini kolang-kaling yang direbusnya mau matang. Kita akan melakukan proses pembalikan supaya matangnya merata. Baranya lihat, wih mantap. Ini warnanya hijau tua. Kalau sudah direbus menjadi hijau muda. Hujan kawan-kawan. Jadi akhirnya teman-teman memutuskan untuk membuat tenda. Dan sebentar lagi rebusan buah kolang-kalingnya matang.
Kemudian akan diangkat dan mulai pelupasan buah kolang-kaling. Dan teman-teman, ini kolang-kaling yang baru dipanen ini akan memerlukan waktu beberapa hari untuk sampai selesai direbus dan dikupas. Jadi tidak hanya hari ini aja, nanti besok, lusa, terus sampai beres. Karena di sini masih banyak untuk bisa dikupas lagi. Oh, lihat, ini masih di atas, masih banyak. Dan ternyata kolang-kaling ini hanya 1 kali berbuah. Kemudian setelah 1 kali berbuah itu katanya tidak bisa berbuah lagi. Yang ada kalorinya, apa namanya. Jadi kalau untuk disadap dibikin gula aren baru bisa. Tapi kalau untuk buahnya cuma 1 kali aja. Kemudian nanti cari lagi buah yang masih muda. Di sini banyak rebung kawan-kawan. Ini rebungnya enak kawan-kawan. Ini bambunya namanya bambu bitung. Banyak nih. Oke, mudah-mudahan saya dapat bambu juga kawan-kawan. Sebentar lagi proses pengupasan biji kolang-kaling dari buahnya akan segera dimulai. Sekarang Mang Apep lagi membuat tendanya dulu karena ini hujan turun, tetapi belum besar hujannya. Jadi persiapan prepare untuk pembuatan tenda supaya pas nanti kita melakukan pelepasan biji kolang-kaling dari buahnya kita nggak kehujanan. Saya sangat antusias sekali untuk memanen buah kolang-kaling ini dikarenakan saya belum pernah sama sekali tahu tata caranya. Oke teman-teman, sekarang hari sudah siang. Tetapi perebusan masih belum matang. Sebentar lagi akan segera matang katanya dan mulai pengelupasan. Saya akan ikut bersama mereka untuk melakukan pengupasan kolang-kaling ini. Apakah saya bisa atau enggak? Nah, ini masih banyak kawan-kawan sampai ke atas sana. Bisa memakan waktu sampai 5 hari katanya. Nah, kita lagi prepare karena sebentar lagi akan dimulai pengupasan pengeluaran biji kolang-kaling dari buahnya. Ini nggak ada sungai kawan-kawan. Tuh ke atas tebing. Ini ke atas lagi. Nah di sini ada air resapan. Ini adalah hulu sungai. Nah buat teman-teman yang nggak tahu hulu sungai, seperti inilah di pegunungan hulu sungai. Tuh lihat, air keluar dari dalam tanah di semak-semak perbukitan ini. Tuh dari gunung, ini asli air gunung. Tuh lihat, ini air ada asli. Nah ini nggak ada. Tuh lihat, ini nggak ada sungai, ini air dari dalam gunung. Oke. Wah, karena saya barusan mengguarkan tanah, jadi airnya jadi hitam. Nah ini airnya deras banget. Ini asli dari dalam gunung ini. Nah di sini belum ada selokan.
Jadi air rembesan-rembesan aja seperti ini. Dan ini ada air yang penuh, yang kaya dengan mineral alami. Sa karung dulu. Oke teman-teman, saat ini saya sedang belajar cara pengupasan kolang-kaling dari buah, kemudian bijinya dilepasin ke dalam karung. Nah, seperti inilah prosesnya. Ternyata tidak mudah. Nah, sekarang ini adalah proses pengambilan biji kolang-kaling. Proses terakhir setelah pengambilan biji kolang-kaling, yakni biji kolang-kaling tersebut dipipihkan dengan cara dipukul pakai kayu, kemudian direndam dengan air. Saat ini saya akan melakukan pengupasan biji kolang-kaling dari mulai tadi penebangannya sampai perebusan. Ternyata tidak membutuhkan tenaga yang mudah ya. Ternyata ini sangat sulit. Ini harus benar-benar mahir kita dalam memanen kolang-kaling. Dan sekarang saya mau mencoba mengupas gimana caranya. Dan saya pakai golok aja nggak bisa, susah. Kirain saya lembut gitu, ternyata susah juga. Nah, ini dia bijinya seperti ini. Ternyata bagi saya ini susah sekali. Ini harus benar-benar kita mahir. Dan setelah proses pengambilan bijinya ini, selanjutnya dipipihkan di rumah. Nah, seperti ini. Wow, ternyata saya tidak bisa. Sementara yang lain cepat banget. Saya tidak bisa mengupasnya. Susah. Susah. Kirain saya gininya cepat banget. Mereka cepat banget. Kirain saya gampang. Ternyata ini alot. Oh, lihat kawan-kawan, alot. Oke, kita buka lagi. Nah, ini dia. Masih panas. Kalau yang ini lembut, kita coba, kita makan apakah enak setelah direbus ini atau tidak. Enak teman-teman. Mendingan beli daripada ngambil sendiri, asal punya duit. Kalau ngambil sendiri, wah, perjuangannya harus benar-benar mahir. Hanya orang-orang yang benar-benar terlatih dan biasa telaten baru bisa mendapatkan kolang-kaling ini. Oke teman-teman, saya akan mengupas biji kolang-kaling ini. Dan ini ada 3 biji di dalamnya, di dalam buah ini. Oke, kita makan ya.
Kalau mereka gampang banget itunya apa ngupasnya. Kalau saya nggak bisa, susah. Ini makan. Oh. Ini. Oke, kita lihat dalamnya. Oke. Nah, ini dia. Ini yang dimakan sama kita itu. Ini sudah bisa dimakan karena sudah dimasak. Kalau belum dimasak, ini gatal kalau dimakan. Jangankan kena mulut, kena tangan aja gatal. Oke, kita coba rasanya. Enak sekali teman-teman. Ini alami, baru diambil dan hangat. Masih ada asap-asapnya. Kalau mentahnya ini gatal. Lumayan gatal juga ini. Perlu perjuangan yang sulit, tidak mudah ini. Terus terang saja. Hujan turun sangat besar sekali ini. Tapi berhubung kita di dalam hutan, jadi terhalang sama dedaunan dan juga pohon-pohon yang besar. Enak. Inilah proses panen kolang-kaling. Hujan besar. Nah, ternyata sangat kesal sekali bahasa kasarnya Pak ya. Harus ulet, harus ulet dalam mengupas kolang-kaling ini. Tuh, kalau nggak ulet, wah, kita gak bakalan bisa panen kolang-kaling. Kolang-kaling. Kacak. Oke teman-teman, demikianlah proses cara memanen kolang-kaling dari mulai penebangan pohon hingga perebusan dan pencungkilan. Saya Kang Jajang dari Cianjur, Jawa Barat, Cianjur Utara, tepatnya Kota Cipanas. Semoga video saya bermanfaat untuk Anda dan juga menginspirasi. Saya bersama rekan-rekan sekarang kehujanan, mau berteduh di tenda ini. Hujannya cukup lebat sekali. Inilah cara kami memanen kolang-kaling. Dan ini adalah pertama saya ikut memanen kolang-kaling. Sungguh perjuangan yang patut diacungi jempol. Karena dengan kudapan yang enak gini, ternyata cara memanennya tidak gampang alias sulit. Mungkin buat teman-teman di Singapura, Malaysia, Brunei dan di daerah lainnya atau Timur Tengah, di sini namanya caruluk, bahasa Indonesianya kolang-kaling. Bahasa kalian namanya apa? Di bahasa Sunda namanya caruluk. Oke? Dari Cianjur, Jawa Barat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Saya baru nyampe dari hutan. Adanya di lembah tadi pohon arennya itu. Capek banget. Dan begitulah teman-teman cara memanen buah aren itu ya. Kolang-kaling itu. Caruluk ke kota orang sini. Sekarang saya mau minum susu hangat aja karena kedinginan plus kecapean untuk menambah stamina ya.